Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Salam budaya bersama channel Mencari Jejak 70. Kali ini saya sebagai yang membuat channel ini ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di lingkungan saya, yaitu di Desa Procot, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sebenarnya cerita ini sudah lama terjadi dan terus berulang-ulang diceritakan oleh orang tua kami kepada kami, yaitu tentang peristiwa yang terjadi pada tetangga saya. Kebetulan beliau tinggalnya di belakang rumah saya sekitar 50 meteran. Dan yang terjadi itu sebenarnya kakak kelas kami jauh. Dan kejadiannya itu merupakan kejadian mistis. Itu diawali dengan kebetulan keluarga teman saya, yaitu keluarga Bapak Sarya, itu punya anak laki-laki banyak ya. Perempuannya cuma berapa? 2 kalau tidak salah. Dan itu anak pertama Bapak Sarya namanya Mas Karjo. Kalau saya manggil tuh Mas Karjo. Itu saat waktu masih kecil, dia hobinya kalau malam hari itu kencing di luar, di halaman rumah. Kan kebetulan halaman rumahnya berseberangan dengan dapur rumah saya. Dan beliau itu kalau kencing itu nggak ditemani, sendirian. Jadi kalau keluar rumah kan pintu orang kampung kan dulu kayak gitulah. Jadi bayangkan bahwa peristiwa itu terjadi tahun 70-an. Jadi bayangkan. Dan saat itu kejadian Mas Karjo itu berumur sekitar antara 12 tahunan. Ya sudah mau remaja lah. Suatu ketika waktu malam itu keluar rumah dan ketemu sama bapaknya, tapi membelakangi Mas Karjo. Terus ngajak Mas Karjo pergi. Nah, Mas Karjo ngikut, dikira itu adalah Bapak Sarya atau bapaknya. Nah, setelah itu terjadilah kegegeran di lingkungan kami karena Mas Karjo hilang. Dari malam hari sampai pagi itu orang tuanya mencari-cari, termasuk Bapak Sarya sendiri nyari-nyari. Kemana anak saya? Nah, yang menceritakan bahwa ternyata yang malam membawa Mas Karjo pergi itu dikira Bapak Sarya itu adalah Mas Karjo sendiri setelah lama siuman dari peristiwa itu. Nah, kita balik lagi cerita waktu Mas Karjo dibawa pergi. Kata Mas Karjo, dia dibawa pergi entah kemana jalan-jalan gitu. Nah, akhirnya masyarakat mencari sampai pagi hari tidak ketemu. Cari ke sungai, ke pinggir-pinggir sungai, ke semak-semak pinggir sungai dan sebagainya, termasuk ke kuburan. Dan kebetulan di pojok dari tempat kita sekitar 300 meter ada kuburan tua itu. Benar-benar tua itu, kuburan tua dan sangat luas. Dicari oleh masyarakat, Pak RT dan sebagainya. Dicari sampai ke sana. Banyak orang nyari, ada yang menggunakan kentongan dan sebagainya. Karena mereka perkirakan ini mesti Mas Karjo dibawa sama makhluk yang bernama Kalong Wewe gitu loh. Cari-cari nggak ketemu sampai menjelang malam. Suatu ketika yang bikin lucu, jadi di depan rumah kami itu rumah mbah saya, kebetulan itu kan ada jalan desa kecil, waktu itu masih batu-batu dan di situ ada jembatan kecil, ada gorong-gorongnya, tapi terbuat dari itu, kebetulan itu merupakan pengairan zaman Belanda. Jadi ada gorong-gorongnya, kecil tapi rodo agak banyak semak belukarnya. Di situ pun dicari oleh masyarakat, tidak ketemu. Namun setelah mau maghrib, setelah hampir satu hari itu mencari nggak ketemu, ada masyarakat yang lihat ternyata Mas Karjo itu ada di dalam gorong-gorong, sedang meringkuk seperti orang kedinginan begitu. Gegerlah masyarakat itu, akhirnya diangkat dan dibawa ke rumah.
ditanyai macam-macam, cuma dia membisu kayak orang bisu itu. Setelah beberapa hari dipanggilkan orang pinter, ada apa, termasuk seorang kiai itu, baru dia bisa sadar. Setelah sadar, Mas Karjo cerita tentang peristiwa kemarin malamnya itu. Dibawa orang lah, terus dikasih makan, katanya dikasih makan enak-enak di sana, mie dan sebagainya, tapi Mas Karjo menolak. Aku pikir ya mungkin kalau Mas Karjo makan mungkin nggak akan bisa pulang ya. Soalnya Mas Karjo juga cerita, dia melihat orang-orang masyarakat tetangganya itu nyari dia, tapi dia sudah manggil-manggil nggak ada yang dengar gitu loh. Jadi hanya lihat orang lagi nyari. Nah, itu kejadiannya seperti itu, dan itu diceritakan turun-temurun bahwasanya yang namanya kalong wewe itu ada, dan terjadinya pun tidak jauh dari lingkungan saya. Itu yang membuat saya jadi berpikir ya, padahal di depan rumah saya kejadiannya itu loh, di depan rumah mbah saya, rumah bapak saya pinggirnya, itu hanya di depan sekitar ya mungkin 30 meteran dari rumah itu, menyeberangi jalan kecil. Situ ada gorong-gorong yang membelah ke sawah gitu loh. Itu ada jalur air pengairan Belanda, zaman Belanda itu. Yang bikin saya jadi nggak habis pikir itu, kok di zaman-zaman segitu kok masih ada dunia seperti itu dan terjadi, dan selalu diceritakan turun-temurun tentang peristiwa Mas Karjo. Dan sekarang Mas Karjo sudah usianya sudah hampir 60 tahun lebih. Nah, ini sebuah kisah nyata yang terjadi pada lingkungan saya. Yang bikin saya jadi berpikir adalah bahwa dunia lain memang ada ya. Nggak cuma isapan jempol belaka bahwa ada makhluk-makhluk seperti itu yang membawa anak kecil dan sebagainya. Walaupun saya sering mendengar di YouTube dan sebagainya tuh ada seperti itu. Dan kali ini saya memberanikan diri untuk ngomong karena memang kejadian ini benar-benar terjadi di lingkungan saya. Yang namanya kalong wewe itu ada dan bawa anak kecil. Itu remaja aja dibawa, apalagi anak kecil. Ya, sepenggal cerita ini hanya sebatas informasi saja buat dulu-dulu semua. Suatu ketika kita ketemu lagi di konten yang berbeda dan cerita yang berbeda tentang dunia lain yang benar-benar nyata dan real. Kita ketemu lagi di channel Mencari Jejak 70. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.